Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alkisah Media Islam yang budiman, terima kasih atas kunjungannya ke channel Alkisah Media Islam. Jangan lupa subscribe channel Alkisah Media Islam apabila channel ini dapat memberikan informasi bermanfaat seputar kisah-kisah penggugah jiwa menakjubkan di dalam sepanjang sejarah dan perkembangan Islam di dunia. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah memerintahkan iblis untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iblis merupakan makhluk dari golongan jin yang pada awalnya, dia adalah pemimpin para malaikat. Kedudukan itu ia dapat lantaran ibadahnya kepada Allah melebihi ketaatan para malaikat. Karena kesombongannya itu, Allah murka kepadanya dan kemudian Allah melaknat iblis serta menjadikan ia makhluk yang paling buruk di muka bumi. Kisah ini juga diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal dari Ibnu Abbas. Dia berkata bahwa pada suatu hari dirinya bersama sahabat lainnya dan Rasulullah sedang mengadakan pertemuan di rumah salah seorang sahabat Ansor di Madinah. Tiba-tiba dari luar rumah terdengar seseorang mengetuk pintu dan meminta izin untuk masuk. Iblis, wahai penghuni rumah, apakah kalian mengizinkan aku masuk, karena kalian membutuhkan aku? Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu siapa yang berseru itu? Para sahabat, tentu Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dia adalah iblis yang terkutuk. Semoga Allah senantiasa melaknatnya. Umar bin Khattab berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau mengizinkan aku membunuhnya? Bersabarlah wahai Umar, apakah engkau tidak tahu bahwa dia termasuk yang tertunda kematiannya sampai waktu yang ditentukan, hari kiamat? Rasulullah melanjutkan perkataannya, beliau meminta kepada sahabat agar mendengarkan dan memahami ucapan yang disampaikan iblis. Setelah pintu dibuka, masuklah iblis di tengah-tengah majelis tersebut. Rupa iblis terlihat sangat mengerikan. Dia adalah sosok tua dengan mata buta sebelah serta memiliki janggut sebanyak 7 helai dan menyerupai rambut kuda. Kedua kelopak matanya terbelah dan memanjang ke atas. Kepalanya seperti kepala gajah yang sangat besar, gigi taringnya memanjang keluar seperti taring babi, dan kedua bibirnya seperti bibir macan. Assalamualaikum ya Muhammad, salam untukmu wahai Muhammad. Assalamualaikum ya jamaatal muslimin, salam untuk kalian semua wahai golongan muslimin. Iblis mengucap salam kepada Rasulullah dan para sahabat yang lain. Rasulullah menjawab, Assalamualaikum ya laimin, keselamatan hanya milik Allah, wahai makhluk terlaknat. Aku mengetahui engkau punya keperluan terhadap kami. Apa keperluanmu itu wahai iblis? Wahai Muhammad, aku datang ke sini bukan atas kemauanku, namun karena terpaksa. Allah memerintahkanmu untuk mendatangi Muhammad sambil menundukkan diri. Beritahu Muhammad tentang caramu dalam. Siapa yang memaksamu? Seorang malaikat dari utusan Allah telah mendatangiku dan berkata, jawablah dengan jujur semua pertanyaannya. Demi kebesaran Allah, andai kau berdusta satu kali saja, maka Allah akan jadikan dirimu debu yang ditiup angin. Oleh karena itu aku sekarang mendatangimu. Tanyalah apa yang hendak kau tanyakan. Jika aku berdusta, aku akan dicaci oleh setiap musuhku.
Tidak ada sesuatu pun yang paling besar menimpaku daripada cacian musuh. Rasulullah lalu bertanya kepada iblis, "Kalau kau benar jujur, siapakah manusia yang paling kau benci?" Iblis segera menjawab, kamu dan orang sepertimu adalah makhluk Allah yang paling aku benci." Lalu siapa lagi? Orang alim dan wara. Lalu siapa lagi? Orang yang selalu bersuci. Siapa selanjutnya? Pemuda yang bertakwa yang memberikan dirinya mengabdi kepada Allah. Siapa lagi? Seorang fakir yang sabar dan tak pernah mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain. Apa tanda kesabarannya? Wahai Muhammad, jika ia tidak mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain selama 3 hari, Allah akan memberi pahala orang-orang yang sabar. Selanjutnya apa? Orang kaya yang bersyukur. Apa tanda kesyukurannya? Ia mengambil kekayaannya dari tempatnya, dan mengeluarkannya juga dari tempatnya. Orang seperti apa Abu Bakar menurutmu? Ia tidak pernah menurutiku di masa jahiliyah, apalagi dalam Islam. Umar bin Khattab, demi Allah setiap berjumpa dengannya aku pasti kabur. Utsman bin Affan, aku malu kepada orang yang malaikat pun malu kepadanya. Ali bin Abi Thalib, aku berharap darinya agar kepalaku selamat, dan berharap ia melepaskanku dan aku melepaskannya. Tetapi ia tak akan mau melakukan itu. Ali bin Abi Thalib selalu berzikir terhadap Allah. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan dengan pertanyaannya yang lain, tentang siapa orang yang dapat menyakiti iblis. Apa yang kau rasakan jika melihat seseorang dari umatku yang hendak sholat? Iblis menjawab, aku merasa panas dingin dan gemetar. Kenapa? Sebab, setiap seorang hamba bersujud 1 kali kepada Allah, Allah mengangkatnya 1 derajat. Nabi bertanya lagi, jika seorang umatku berpuasa? Iblis menjawab, tubuhku terasa terikat hingga ia berbuka. Nabi bertanya lagi, jika ia berhaji? Iblis berkata, aku seperti orang gila. Jika ia membaca Al-Quran, aku merasa meleleh laksana timah di atas api. Nabi bertanya lagi kepada iblis, jika ia bersedekah? Iblis menjawab, itu sama saja orang tersebut membelah tubuhku dengan gergaji. Mengapa bisa begitu? Sebab dalam sedekah ada 4 keuntungan baginya, yaitu keberkahan dalam hartanya, hidupnya disukai, sedekah itu kelak akan menjadi hijab antara dirinya dengan api neraka dan segala macam musibah akan terhalau dari dirinya. Apa yang dapat mematahkan pinggangmu? Iblis berkata, suara kuda perang di jalan Allah. Apa yang dapat melelehkan tubuhmu? Taubat orang yang bertaubat. Apa yang dapat membakar hatimu? Istighfar di waktu siang dan malam. Apa yang dapat mencoreng wajahmu? Sedekah yang diam-diam. Apa yang dapat menusuk matamu? Salat fajar. Apa yang dapat memukul kepalamu? Salat berjamaah. Apa yang paling mengganggumu? Majelis para ulama. Bagaimana cara makanmu? Dengan tangan kiri dan jariku. Di manakah kau menaungi anak-anakmu di musim panas? Di bawah kuku manusia.
Nabi lalu bertanya, "Siapa temanmu wahai iblis?" "Pemakan riba." "Siapa sahabatmu?" "Pezina." "Siapa teman tidurmu?" "Pemabuk." "Siapa utusanmu?" "Tukang sihir." "Siapa tamumu?" "Pencuri." "Apa yang membuatmu gembira, bersumpah dengan cerai?" "Siapa kekasihmu?" "Orang yang meninggalkan salat Jumat." "Siapa manusia yang paling membahagiakanmu?" "Orang yang meninggalkan salatnya dengan sengaja." Semoga dengan mengetahui ini, kita sebagai umat Nabi Muhammad selalu membekali diri dengan iman, melakukan amalan yang membuat iblis menjadi lemah, menjauhi hal-hal yang diinginkan makhluk terlaknat tersebut. Allah lah Maha Pemilik ilmu pengetahuan. Wallahu a'lam.